Kawan-kawan semuanya, selamat datang lagi dan selamat bertemu lagi dengan kita di Perpodcastan Duniawi, di mana kita membahas berbagai masalah dari berbagai sisi. Survei menyatakan bahwa banyak orang yang menonton tapi masih belum klik tombol like dan subscribe-nya. Untuk itu kita beri waktu untuk menekan tombolnya. Pada tema kali ini kita akan membahas tentang Indonesia. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tapi aku di sini tidak sendirian nih. Aku di sini dengan beberapa temanku. Sebelum kita masuk ke videonya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama saya Ivan Cornelius Chandra dari kelas 11 PS3 nomor absen 14. Nama saya Susan Dewi Jaya dari 11 IPS 3 absen 26. Perkenalkan, nama saya Giovanni dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Messi Angelik dari 10 IPS 3 nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya dari Ladisya Pribadi dari 11 IPS 3 absen 8. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Andreas Widi Prasetya dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 2. Saya Felicia dari 11 IPS 3 nomor absen 10. Ini saya akan menjelaskan gereja dan Inno secara ASG. Gereja akan tetap meyakinkan putra-putrinya di dunia bahwa semua usaha manusia, betapapun kecilnya, sesuai dengan kehendak Tuhan, mempunyai nilai yang tinggi. Karena Tuhan merupakan sumbangan pada pelaksanaan rencana Tuhan. Gereja akan tetap bersikap positif dan mendorong setiap kemajuan ilmiah dan teknik di dunia. Ini asal tidak menghalangi, melainkan secara positif. Akhirnya Konsili Vatikan II mencatat masalah-masalah yang dilihat sebagai masalah yang mendesak, yakni martabat, pemikiran, dan kehidupan keluarga, pengembangan kemajuan kebudayaan, kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, serta perdamaian dan persatuan bangsa-bangsa. Secara ASG, pada dasarnya ASG lahir pada kesadaran dan kepedulian akan peristiwa hidup sesama manusia sebagai gambaran citra Allah. Sebagai lembaga rohani, Gereja Katolik tidak pernah berdiam diri. Seruan kenabian selalu digunakan kala muncul berbagai tekanan dalam bidang kemanusiaan, ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan kekacauan sosial. Nuansa batin serta hati nurani tidak mungkin terdiam dan membiarkan manusia lain hidup dalam terkan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Menjenjang akhir abad ke-19 pada tahun 1891 itu Gereja Katolik kembali menyuarakan kepedulian dan keprihatinan atas berbagai masalah sosial, terutama Eropa Barat. Keadaan hidup buruh pabrik, kesenjangan sosial antara konglomerat dan kaum proletar, sistem penataan ekonomi yang jauh dari keadilan dan kesejahteraan. Arti dan makna ASG, ajaran sosial gereja merupakan ajaran yang mengenai hak dan kewajiban bagi anggota masyarakat dalam hubungan dengan kebaikan bersama, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional. Ajaran sosial gereja juga merupakan tanggapan fenomena atau persoalan yang dihadapi umat manusia dalam bentuk himbauan, kritik, atau dukungan. Sekarang saya akan menyebutkan ensiklik dan dokumen Konsili Vatikan II yang membuat ASG sepanjang masa. Yang pertama, ensiklik Paus Leo XIII, yang kedua ensiklik Paus Pius XI, yang ketiga ensiklik Yohanes 23, yang keempat ensiklik Paus Yohanes 23, yang kelima dokumen konstitusi pastoral Konsili Vatikan II, yang keenam ensiklik Paus Paulus VI, yang ketujuh surat apostolik Paus Paulus VI, yang kedelapan sinode para uskup sedunia, yang ke-9 anjuran apostolik Paus Paulus VI, yang ke-10 ensiklik Yohanes Paulus II, yang 11 ensiklik Paus Yohanes Paulus II, yang ke-12 ensiklik Paus Yohanes Paulus II, yang ke-13 ensiklik Yohanes Paulus II, yang ke-14 dokumen yang dikeluarkan oleh Kongregasi Suci untuk Ajaran Iman, yang ke-15 Paus Benediktus XVI.
Pokok-pokok penting ASG dan menganalisis alasan ASG dalam kehidupan nyata. Yang pertama, perjuangan demi keadilan merupakan bagian integral pelaksanaan iman Kristiani. Yang kedua, tatanan kehidupan masyarakat dalam dimensi politis, sosial, ekonomis, dan budaya. Yang ketiga, gereja mendukung partisipasi demokratis masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Yang keempat, hubungan kerja atau perburuan harus ditata menurut keadilan. Yang kelima, hormat terhadap martabat manusia tercermin dan hormat terhadap hak asasi manusia. Menjelaskan nilai-nilai ASG bagi umat Katolik Indonesia. Yang pertama, membela martabat manusia, menghargai hak-haknya, membangun keluarga dan kebebasan beragama. Yang kedua, bertujuan untuk kesejahteraan umum. Yang ketiga, solidaritas, mendukung partisipasi dan kerjasama di dalam kelompok dan antar kelompok masyarakat. Yang keempat, subsidiaritas, memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat. Yang kelima, mengutamakan atau berpihak kepada kaum miskin. Tercatat sebanyak 6 kerajaan maritim Hindu-Buddha yang pernah menetap dan menguasai sebagian wilayah Indonesia. Yang pertama ada Kutai. Kutai berdiri dari abad ke-5 sebelum Masehi di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Tidak banyak peninggalan sejarah yang menceritakan tentang kerajaan ini, kecuali prasasti Tujuh Yupa yang ditemukan di Muara Kaman. Kedua ada Tarumanegara. Kerajaan ini didirikan abad ke-5 sebelum Masehi pula dan terletak di Jawa Barat. Yang ketiga ada Mataram Kuno. Mataram Kuno berdiri pada abad ke-8 sebelum Masehi dan berlokasi di Jateng. Mereka meninggalkan banyak prasasti, yaitu prasasti Manyase, Kedu, Kalasan, Kalitung, Kelurak, Dinoyo, dan Canggal. Kemudian ada Sriwijaya. Kerajaan ini dipercaya berdiri pada abad ke-7 sebelum Masehi. Terdapat di lokasi ini ada yang menyebut bahwa kerajaan Sriwijaya bertempat di Palembang. Kemudian ada kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah suatu kerajaan maritim di Indonesia yang didirikan oleh Ken Arok di Malang, Jawa Timur pada tahun 1222. Sumber sejarah yang menjelaskan keberadaan kerajaan ini adalah Kitab Negara Kertagama Karyampu Prapanca yang menceritakan tentang raja-raja yang memerintah Singasari. Ekonomi di kerajaan Singasari bertumbuh pada pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Kondisi ekonomi di sini semakin membaik di masa pemerintahan Kertanegara. Singasari meninggalkan berbagai produk kebudayaan berupa candi dan patung. Beberapa candi peninggalan Singasari adalah Candi Kidal, Candi Jago, Singasari. Sementara itu, patung-patung yang ditinggalkan adalah patung Ken Dendes dan Kertanegara. Kemudian ada kerajaan Majapahit. Berdasarkan sumber sejarah, kerajaan Majapahit bertempat di sekitar Sungai Brantas, Mojokerto. Bukti maritimnya adalah bisa dibuktikan dengan Sriwijaya dan Majapahit itu daerah kekuasaannya sangat luas sehingga Thailand sudah bisa jadi bukti. Ada berbagai macam keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama adalah kekayaan alam yang melimpah dan beragam, lalu kekayaan dan keindahan laut yang luas, dan juga keanekaragaman budaya yang unik. Kerugiannya adalah banyak lokasi rawan penyelundupan, banyak kawasan rawan bencana, transportasi relatif sulit dan mahal, penyebaran penduduk yang kurang merata. Potensi sumber daya alam kelautan yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki tingkat keragaman spesies padang lamun tertinggi di dunia dengan luas 30.000 sampai 60.000 km persegi. Padang lamun memiliki nilai ekologis dan nilai ekonomis paling tinggi di antara ekosistem lainnya seperti terumbu karang, rumput laut, dan hutan mangrove. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman terumbu karang tertinggi di dunia. Pengolahan sumber daya kelautan. Pengolahan dapat dilaksanakan dengan tenaga yang terlatih dan masyarakat. Menerapkan berbagai teknologi untuk pemantauan sumber daya laut, salah satunya dengan teknologi informasi berbasis radio atau monitoring control. Dengan ini dapat diterapkan dengan pengembangan riset terkait sumber daya kelautan, baik dari segi fisik, laut maupun biota laut. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki letak astronomis pada 6 derajat lintang utara, 11 lintang derajat selatan,
dan 95 bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbesar keempat. Pada letak dan kondisi seperti ini, negara Indonesia mendapat anugerah sebagai negara yang dilewati jalur khatulistiwa, serta merupakan negara yang diapit 2 samudera besar dan 2 benua. Posisi Indonesia diapit oleh 2 samudera besar dan 2 benua, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, karena terletak di posisi silang. Berikut penjelasannya. Timur laut dari Indonesia adalah Samudra Pasifik, barat daya dari Indonesia adalah Samudra Hindia, tenggara dari Indonesia adalah benua Australia, dan barat laut dari Indonesia adalah benua Asia. Sehingga ketika ditarik garis diagonal daripada peta, maka dapat di Indonesia terletak di posisi silang dan menjadikannya sebagai poros maritim dunia. Letak wilayah Indonesia yang berada di posisi silang menjadikan bangsa Indonesia mendapatkan keuntungan yang besar, terutama di bidang kemaritiman, transportasi laut, serta pariwisata. Letak astronomis dan letak geografis Indonesia adalah sebagai berikut. Letak geografis Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan berada di antara 2 benua, yaitu benua Hindia dan benua Pasifik. Batas wilayah Indonesia yaitu sebagai berikut. Arah utara Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Malaysia Timur. Arah selatan Indonesia berbatasan dengan benua Australia, Laut Timor-Timor, Samudra Hindia, dan Laut Arafura. Arah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Arah timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Luas wilayah Indonesia adalah sebesar 5.455.675 km persegi